Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasyifa Jaswanda dengan NIM 666124052 akan mempresentasikan mengenai analisis IFAS dan EFAS, matrik SWOT, kuadran hingga strategi dari PT Bank BRI untuk mata kuliah Manajemen Strategi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai analisis IFAS dari Bank BRI-nya sendiri. Ada faktor internal dari kekuatan dan juga kelemahan, di mana yang kekuatan ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada jaringan kantor dan layanan BRI sangat luas hingga ke pelosok. Lalu di keduanya itu ada kualitas SDM dan kemampuan manajemen risiko yang baik. Lalu ada yang ketiga, digital banking dan teknologi pelayanan terus berkembang. Nah, di kelemahan ini ada 2 poin. Yang pertama itu ketergantungan besar pada segmen kredit mikro, dan yang kedua itu ada kualitas layanan dan promosi digital belum merata di seluruh daerah, yang dimana di seluruh skornya di IFAS ini itu ada di poin 1,88. Nah, kalau untuk EVAS sendiri di sini ada faktor peluang, yaitu yang pertama ada pertumbuhan sektor UMKM yang terus meningkat di Indonesia, lalu ada perkembangan teknologi digital dan meningkatnya adopsi fintech, lalu ada dukungan pemerintah terhadap inklusi keuangan dan digitalisasi perbankan. Nah, selanjutnya yaitu ada di ancamannya. Di sini juga ada 3 poin. Yang pertama itu persaingan besar dari bank digital dan fintech lending. Lalu ada ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada sektor UMKM. Lalu ada risiko keamanan cyber dan penipuan digital yang semakin meningkat, yang dimana di EVAS ini total skornya itu ada di poin 2,28. Nah, mengacu pada analisis IFAS dan EFAS, di sini ada diagram kuadran SWOT, yang dimana kuadran SWOT ini adalah total dari IFAS dan juga EFAS, yang dimana di sini kita berada PT Bank BRI ini berada pada kuadran 1 yaitu Grow. Selanjutnya kita akan bahas mengenai matrik SWOT. Di sini ada tabel mengenai poin-poin dari IFAS dan juga EFAS, yaitu strategi langsung atau implementasinya. Ya, dimana di poin opportunity dan strength itu contohnya itu ada datangi UMKM dan buka layanan kredit langsung di tempat usaha, lalu pasang Brimo dan kris gitu. Nah, kalau untuk di opportunity dan weakness-nya itu contohnya itu ada di upgrade jaringan dan sistem di cabang daerah tertinggal. Lalu kalau di treat dan strength-nya itu ada implementasinya itu hybrid expansion atau rights adapting. Nah, kalau untuk di treat atau treat dan weakness-nya ini ada di diverifikasi bisnis ke segmen dan penguatan layanan digital. Lalu ada standarisasi layanan digitalnya gitu. Nah, bahasan selanjutnya juga mengacu pada slide sebelumnya, yaitu matrik SWOT. Di sini kita bakal bahas yang pertama strategi dari trading opportunity dulu nih. Kita bahas contoh satu aja ya. Kita ambil contoh dari strateginya itu yang pasang Brimo dan keris di usaha nasabah secara langsung, yang dimana contoh implementasinya itu nanti sebagai pegawai BRI itu membantu install aplikasi Brimo-nya di HP pelaku UMKM, lalu juga ngebantu mendaftarkan krisnya gitu, gimana cara pakai kris dan cetak kode QR-nya, lalu diajarkan cara nerima hasil dari pembayaran digitalnya itu. Nah, biasanya ini dilakukan oleh divisi digital banking. Nah, selanjutnya itu ada di strategi weakness dan opportunity-nya. Kita ambil contoh satu juga kayak yang slide sebelumnya, di strategi edukasi dan promosi layanan digital ke masyarakat, yang dimana contoh implementasinya ini misal pegawai BRI ini datang langsung gitu ke desa, sekolah, atau pasar untuk mendemokan atau mensosialisasikan terkait pemakaian Brimo dan juga krisnya. Lalu untuk mereka nih, masyarakat-masyarakat itu tertarik, dari pihak BRI-nya juga harus memberikan bonus atau cashback untuk pengguna baru gitu. Nah, biasanya ini dilakukan oleh divisi GCR atau Digital Marketing. Selanjutnya di strategi dari strength dan threat ya. Di sini kita ambil contoh strateginya itu yang di rights adaptive financing.
contoh implementasinya itu misal, bisa melatih sumber daya manusianya untuk mengembangkan model kredit dinamis berbasis data real time untuk sektor UMKM. Nah, biasanya ini dilakukan langsung oleh Direktur Risiko dan Kepatuhan dan juga dibantu oleh Divisi Pengembangan UMKM dan Data Analis. Nah, terakhir ini ada di contoh strategi weakness dan threat. Contohnya itu ada di strategi memperkuat keamanan digital dan perlindungan transaksi nasabah. Dengan contoh implementasinya itu bahwa pihak BRI itu langsung menerapkan gitu keamanan yang berlapis atau audit berkala dan juga edukasi anti scam gitu untuk menekan risiko penipuan digital. Yang dimana ini dilakukan langsung oleh divisi cyber security dan juga divisi keamanan informasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai persentase dari the balance scorecard, yang dimana di sini ada division dan strategi yang ada 4 faktor, ada 4 poin. Yang pertama itu keuangan, yang dimana PT Bank BRI ini ada di persen 96,4%. Lalu di kepuasan masyarakat itu ada di 98%, lalu di pendidikan pelatihannya ada 86,5%, dan standar operation procedure-nya ada di 92,8%. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai dan sudah di penghujung. Terima kasih yang sudah menyimak dan juga menonton videonya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.